Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita di 10 hari terbaik ini. Ini 5 Zulhijjah, Bapak Ibu sekalian. Tersisa 5 hari lagi. Kalau terpotong dengan Idul Adha, maka ada tinggal 4 hari untuk berpuasa di 10 hari terbaik yang sampai Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 hari terbaik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah, kata para ulama, seandainya ada amal soleh sekecil apapun yang bisa Anda lakukan pada 10 hari terbaik ini, lakukanlah. Karena boleh jadi dia di luar 10 hari terbaik ini dia kecil, tapi di 10 hari terbaik ini bisa jadi besar di hadapan Allah 10 kali lipat, 20 kali lipat, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah sumpahin ini ayat, Bapak Ibu sekalian, wal fajr wa layalin ashar. Kata para ulama, mana yang lebih baik? 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawaban yang lebih tepat, lebih baik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Satu, Allah sumpahkan khusus. Ramadan Allah tidak sumpah, Allah cuma beri kabar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, informasi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah cuma beri informasi. Allah tidak sumpah, Pak. Tapi ketika Allah mengatakan wal fajr wa layalin ash, waw, kalimat waw. Wa di sini bukan dan, tapi artinya demi. Wal fajr, demi waktu fajar, sumpah. Kalau manusia untuk menerangkan sesuatu, maka dibolehkan hanya bersumpah atas satu nama, Allah. Zaman Rasulullah hidup, itu sebahagian masih menggunakan demi Allah dan Rasulnya. Setelah Rasulullah wafat, tidak boleh lagi ada yang bersumpah untuk mengingkari sebuah kebohongan atau untuk membenarkan sebuah pernyataan dengan nama apapun. Seperti yang dilakukan orang Yahudi, orang Quraisy, kafir Quraisy terdahulu, orang Nasrani yang mengatakan demi bapak saya dan ibu saya, demi anak-anak saya, demi kakek nenek saya. Itu sudah tidak boleh dilakukan. Hanya ada satu yang boleh membenarkan pernyataan dan hanya satu yang boleh mengingkari sebuah kebohongan, demi Allah. Kalau orang sudah mengatakan demi Allah, maka sudah bersumpah atas nama Allah. Ini satu-satunya sumpah yang dibolehkan. Ya, demi Allah. Hanya itu saja, Bapak Ibu sekalian. Manusia nggak boleh bersumpah lagi atas nama apapun, nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan demi anak saya, demi hidup saya, demi harta saya. Tidak ada. Yang dibolehkan bersumpah kalau Anda kemudian dituduh untuk telah melakukan sesuatu kebohongan, atau Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Kalau bahasa Arabnya wallahi. Makanya jangan mudah-mudah mengatakan wallahi gara-gara uang 1.000 rupiah, wallahi. Jangan, nggak perlu. Ya. Katakan aja, Anda percaya nggak? Nggak percaya, ya sudah. Saya sudah benar. Apa perlu Anda bersumpah? Kalau dia minta, saya butuh Anda sumpah, ya sudah. Kalau Anda merasa benar, sumpah. Tapi dikit-dikit wallahi, wallahi, ini salah, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa wallahi bukan artinya dan Allah, bukan. Wow di sini demi. Dan ayat dalam Al-Quran yang disumpahi tentang waktu, rata-rata waktu itu disumpahkan oleh Allah dengan kalimat demi, dengan huruf waw. Wadduha, wadduha, wallaili idha saja, wadduha, wallail, wallail, demi waktu malam. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau manusia nanti menggunakan sumpah atas nama Allah ketika itu penting, maka begitu juga Allah.
Nggak mungkin Pak Allah sampai numpahin ini 10 hari kalau ini nggak penting. Wal fajr, waktu fajar. Anda tahu apa keberkahan waktu fajar? Di situ malaikat berkumpul. Yang tadinya shift pagi datang di waktu fajar. Yang tadi shift malam datang di waktu fajar. Kamis, kapan malaikat angkat amalan? Kamis Pak. Makanya Rasul mengatakan, saya senang berpuasa Senin karena itu hari kelahiran saya. Saya senang berpuasa Kamis karena itu hari diangkatnya amalan. Nanti kalau sudah masuk Jumat, itu hari raya. Jadi Kamis itu ketika kita berbuka puasa, hari diangkatnya amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya suka, senang amalanku diangkat tiap Kamis, saya dalam keadaan berpuasa. Bisa dipahami? Ini masalah waktu lagi-lagi ya. Masuk lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa 10 hari ini disumpahin Allah? Kenapa waktu fajar itu sampai disumpahin? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, disumpahi waktu terbaik dalam 1 hari, disumpahi waktu terbaik dalam 10 hari, ayatnya dalam 1 tahun, ayatnya berdekatan. Waktu terbaik dalam 1 hari, fajar. Waktu fajar. Allah mengatakan, kata Allah dalam Al-Quran, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Al-fajr. Sampai ada satu nama khusus surah namanya dalam Al-Quran. Allah mengatakan Al-Fajr. Kata Allah, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajr kana mashhuda. Tahu kenapa mashhuda? Apa itu mashhuda Ustaz? Disaksikan. Tahu kenapa? Kenapa waktu subuh itu adalah waktu terbaik? Bahkan kalau kita menghitung Bapak Ibu sekalian, sepertiga malam terakhir itu dimulai dari kapan kemudian Anda sudah sholat isya, sepertiga awal hitung, sepertiga tengah hitung, sepertiga akhir sampai menjelang subuh. Makanya sebaik-baik tahajud itu ya menjelang subuh Pak. Sebaik-baik doa itu yang menjelang subuh. Sebaik-baik baca Quran yang menjelang subuh. Saya selalu mengatakan kepada para peserta tahfidz Al-Quran saya katakan tidak ada waktu terbaik untuk nambah hafalan kecuali sebelum subuh. Dan paling enak dihafalin jam 3, selesai jam 4, dipakai tahajud jam 4 sampai waktu subuh. 11 rakaat yang kau hafal 1 jam tadi, pakai. Nikmat. Kenapa? Karena waktu subuh itu bacaan disaksikan. Allah mengatakan, aqimis salat, dirikan salat, lidulukis syams, pada pergantian matahari. Kita ini salat ya pergantian matahari. Iya. Kalau kemudian puasa pergantian bulan, salat pergantian matahari. Iya. Lidulu pergeserannya, lidulukis syams ila ghasaqil lail, sampai datang waktu malam, salat isya. Wa qur'anal fajr, dan salat subuh. Bacaan Quran ini bukan Quran yang kita maksud, bukan Quran yang ini, tetapi Qur'anal fajr, bacaan di waktu subuh. Allah mengatakan inna qur'anal fajr dalam Al-Isra, ya ini ayatnya surah Al-Isra. Inna qur'anal fajr, sungguh bacaan di waktu subuh, kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat Allah. Kenapa disaksikan? Karena hanya pada waktu ini malaikat ngumpul. Ini kalau kita dunia malaikat ini Pak, ini Rasulullah ceritain. Malaikat yang jaga malam itu shiftnya selesai subuh. Malaikat yang mau jaga pagi turun dari langitnya subuh. Ketemunya kapan? Salat subuh. Salat subuh mereka ikut menyaksikan orang beriman ikut salat. Maka bacaan di waktu subuh itu sunnahnya sedikit dipanjangkan, jangan terlalu pendek. Makanya kalau ada imam subuh baca Al-Ikhlas Pak, wah kesel sekali hatiku. Ya Allah, ini bukan maghrib, ini subuh. Sunnah salat subuh itu panjangkan bacaanmu supaya kita menikmati waktu yang diberkahi, dipenuhi, disesaki oleh para malaikat. Sayang nanti malaikat bilang, saya tidak mau di masjid ini deh, Al-Ikhlas terus dia baca imamnya kalau subuh. Makanya Rasulullah itu pernah baca apa? Kalau Jumat As-Sajadah full 3 halaman. Rakaat keduanya Al-Insan full 2 halaman. Hampir setiap Jumat subuhnya Rasulullah itu.
Pernah suatu kali Rasulullah SAW baca sholat subuh Qaf, 1 rakaat surah Qaf. Ya, itu hampir 4 halaman. Anda bayangkan, surah Qaf dibaca. Ya. Pernah Rasulullah SAW baca surah yang kemudian digambarkan oleh sahabat, kami datang gelap, kami selesai sholat subuh, saking panjangnya bacaan Rasulullah SAW, kami langsung melihat wajah satu sama lain seperti kami melihat cahaya di depan kami. Artinya apa, Pak? Dulu kan nggak ada lampu. Jadi ketika sholatnya Rasulullah di Masjid Madinah, dulu itu penuh dengan gelap. Nggak ada lampu, nggak ada tiang, nggak ada bangunan. Padang pasir, dikatakan ditaruh di sini batasan-batasan sholatnya, batasan-batasan masjidnya, datang gelap-gelap, nggak tahu muka satu sama lain, bahkan sampingnya siapa nggak tahu. Setelah selesai sholat subuh, wajah sampingnya terang seperti cahaya. Itu kata sahabat. Artinya apa? Saking panjangnya bacaan sholat subuhnya Rasulullah, sampai-sampai matahari sudah mau terbit. Bisa difahami? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salat sunnah, salat subuh itu begitu bermanfaat. Bahkan Anda pernah dengar hadis Muslim, kata Rasulullah, raka'atil fajar, 2 rakaat salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnahnya 2 rakaat Pak, sebelum subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan pahala salat subuhnya? Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, basyiril masyaina fidh dhalam, kasih beri kabar gembira kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya di tengah kegelapan subuh. Bin nuritam yaumal qiyamah. Kasih tahu mereka akan dapat cahaya yang sempurna hari kiamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada salat yang paling dijaga Rasulullah SAW melainkan ini, salat subuhnya. Tidak ada salat sunnah yang paling lebih dijaga Rasulullah SAW melainkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya ciri orang beriman itu subuhnya. Ada seorang datang ke syekh kami, bertanya, "Syekh, saya minta satu ciri, satu tanda bagi siapa saja yang datang ke saya, apa cirinya supaya saya tahu itu orang baik untuk anak perempuan saya." Dia datang ke syekh kami di Sudan. Dia bertanya, "Saya punya anak perempuan 1 orang, cuman 1 syekh. Ini pengusaha kaya raya." Dia bilang, "Saya cuma punya anak satu-satunya perempuan. Kasih tahu saya satu saja supaya saya tidak bingung, supaya saya tidak pusing. Satu saja tanda supaya saya bisa menerima orang yang datang melamar anak perempuan saya yang cuma 1 ini." Sederhana jawaban syekh. Kata syekh, cek salat subuhnya. Kalau subuhnya baik, maka akan baik seluruh salat yang lainnya. Kalau subuhnya baik, kalau subuhnya sudah tidak perlu dibangunkan, cek. Bisa dicek per 7 hari, per 1 bulan, cek. Setiap di mana dia sholat subuh, datang aja. Lihat, kalau dia orang-orang yang termasuk bangun subuh, dia penuhi hidup subuhnya, penuhi keberkahan paginya dengan baca Quran, maka itu orang baik. Makanya dalam hadis jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan, orang munafik, solat terberat bagi mereka 2 solat, solat isya dan solat subuh. Berkata salah seorang ulama, ketika kemudian dia ditanya, "Syekh, mengapa waktu subuh itu udara begitu segar?" Jawabannya bukan karena mobil-mobil belum keluar, jawabannya bukan karena motor-motor belum keluar, pabrik-pabrik belum mulai bekerja, karena pabrik biasanya kerja jam 8, udara masih segar. Bukan. Kata Syekh, karena orang beriman bernafas bersama orang beriman. Orang munafik, orang kafir, orang Yahudi lagi tidur. Makanya Pak, ada night club, nggak ada subuh club. Orang-orang barat itu suka main di night club, klub malam, ngabisin waktunya malam. Bersama siapa dia menghabisi waktu malam? Dengan diskotiknya, minuman kerasnya. Bersama siapa Pak? Perzinahan banyak terjadi kapan? Malam. Bersama siapa Pak? Bersama syaitan. Karena azan maghrib itu syaitan-syaitan dan jin-jin keluar semua. Nanti selesainya subuh Pak. Makanya coba cari night club yang buka sampai subuh. Nggak ada Pak. Karena baru jam 3 teler ini semua. Sudah menjelang subuh, semakin dekat waktu subuh, semakin hilang itu jin-jin, syaitan-syaitan. Capek nih semua.
Maka Anda akan menemukan kebanyakan malam itulah tempat orang-orang berbuat dosa. Kebanyakan keinginan manusia menginginkan perbuatan dosa, mengikuti nafsunya kapan? Malam. Makanya Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. An-Naba. Anak kecil pada hafal nih. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kami jadikan malam untuk istirahat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau telah datang azan maghrib, suruh anak-anakmu masuk rumah. Dan saya katakan pada semua orang tua di sini, khususnya para ayah, para ibu, jangan ada yang biarkan anak perempuannya dengan alasan apapun keluar waktu malam. Karena saya yakin meskipun niatnya baik, dosa di mana-mana membuat dia bisa jadi tidak baik. Apalagi kalau dengan alasan menginap di rumah teman. Kasihan, jangan lalu kita percaya. Karena bukan temannya Pak, pacarnya. Karena kalau waktu malam datang, yang lebih mendominasi iblis, syaitan. Makanya Rasulullah itu tidurnya awal waktu, bangunnya awal waktu, mandi Pak. Gimana nggak fresh subuhnya Rasulullah? Setiap sebelum subuh mandi. Baik dia konteksnya junub, ya, maupun konteksnya biasa mandi Rasulullah SAW. Menandakan apa? Keberkahan di waktu pagi. Makanya Rasul sampai mengatakan, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu paginya. Al-Fajr. Uniknya ayat keduanya, tadi ayat pertama bercerita tentang apa? Wal fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar. Artinya ini nggak main-main nih. Allah yang menciptakan langit dan bumi sampai bersumpah waktu ini. Dan hampir Bapak Ibu sekalian, hampir setiap nama waktu ada sumpah Allah. Tapi kalau kita mau spesifikasikan secara detail, maka kita akan bagi 3 nama waktu. Wal fajr, waktu fajar. Ini pergantian malam dan pagi. Wadduha, demi waktu duha. Ini yang spesifik waktunya. Yang terakhir, wal as, demi waktu asar. Wal asar ini bisa berarti demi masa, bisa juga berarti demi waktu asar. Ini juga ada hadis terpisah Pak. Hadis terpisahnya itu tentang sholat asar. Rasulullah SAW menceritakan bahwa sholat asar ini adalah diantara sholat yang paling sulit bagi umatku. Kenapa Pak? Dia tanggung Pak. Dikatakan dia waktu rehat, di saat badan sudah lelah mencari nafkah, di saat badan sudah lelah bekerja, kasbul aish, mencari makanan, mencari nafkah kehidupan, dia di asar ini menjelang waktu maghrib. Maka ini waktu paling lelah Pak bagi badan. Ya. Makanya dianjurkan tidur siang, bukan tidur sore. Saya ulangi, sangat tidak baik tidur di waktu dua waktu Pak. Waktu setelah sholat subuh dan tidur setelah sholat asar. Ini 2 waktu yang sangat tercela untuk tidur. Saya ulangi, jadi lebih bagus itu tidur sebelum zuhur, atau tak kala setelah zuhur, atau tak kala sudah sholat duha. Nah ini saya tidur andalanku saya. Sudah sholat duha, tidur dari jam 8 sampai jam 9 atau 8 sampai jam 10, bangun beraktivitas. Ya. Kalau biasa ceramah malam, ada misal malam sampai jam 10 misal ada Zoom, baru pulang jam 10, tidur pagi, bangun misal jam 4, setengah 4, saya bangun andalan saya setengah 4, jam 4 Pak. Ya. Saya jarang bangun jam 3, ya. Karena masih lelah sekali mata saya. Jam 4 itu bagus sekali Pak. Karena azan subuh jam setengah 5 lewat 10 menit. Kira-kira jam 5 kurang 15 menit. Itu masih ada 45 menit. Sunnah Rasulullah 11 rakaat. Dan dengan itu setelah kita 11 rakaat, 11 rakaat itu Pak, kalau Anda baca 1 halaman, setengah jam selesai. Ya. Karena ada 8 rakaat ditambah 3 witir. Witir itu sunnahnya al-a'la rakaat pertama, al-kafirun rakaat kedua, al-ikhlas rakaat ketiga. Paling enak itu. Ambil 1 jam atau seperempat atau 45 menit, 1 jam kurang seperempat sebelum subuh. Itu paling enak waktu untuk kemudian kita bangun, mandi, sholat. Nikmat.
Biasanya kalau bangun jam 2, saya khawatirnya begini. Karena saya pengalaman, bangun jam 2, menjelang subuh saya ngantuk. Itu pengalaman pribadi, tapi masing-masing orang bebas. Ya, kalau mungkin Bapak jam 8 sudah bisa tidur, ya lain cerita Pak. Kalau kayak saya ini susah sekali tidur jam 8, karena biasa habis sholat isya masih ada agenda dan ceramah atau kegiatan yang lain. Ya, biasa pulang tidur paling jam 10, jam 11. Nah, susah saya bangun jam 2. Ya. Paling nikmat bangun jam setengah 4, jam 4. Ya. Nah, itu paling nyaman untuk kita masih bisa. Nah, inilah waktu terbaik dalam satu hari, menjelang subuh. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, Allah turun. Kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Sampai kapan? Sampai subuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau masih mengaji masjid, sholat meki, bangun ke setengah 5, sholat Pak. Ustadz bunyi masjid, masih terhitung sepertiga malam terakhir itu. Yang dimaksud sepertiga malam terakhir, membagi malam menjadi 3, mendekati subuh sampai kemudian sepertiga terakhir, itulah yang dihitung sepertiga terakhir yang Allah turun ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang kita lihat. Apa yang dilakukan Allah? 3. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Allah bertanya, siapa yang punya hajat, aku penuhi. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang bertaubat, aku terima taubatnya. Di akhir hadis Rasul mengatakan, wadzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Tiap malam Pak. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya, sholat tahajud setelah sholat isya atau sholat tahajud menjelang subuh? Ya jelas menjelang subuh. Kenapa? Karena sholat tahajud di awal malam Allah belum turun ke langit dunia. Karena kata Rasulullah, nazala rabbukum fis sulusil akhir. Allah turun Tuhan kalian di sepertiga malam terakhir. Gimana caranya? Sederhana begini. Kalau sholat isya jam 8, maka kita berhitung batas awalnya sholat isya. Sholat malam itu dimulai dari setelah sholat isya. Ini yang dinamakan sholat malam, qiyamul lail. Mau namanya tahajud, mau namanya apapun, sholat malam apapun, di sini setelah sholat isya. Kapan batas akhirnya? Subuh. Bagaimana cara menentukan di mana Allah turun untuk menanya, mana yang minta ampun saya ampuni, mana yang bertobat saya terima tobat, mana yang minta hajatnya. Hajat itu banyak, ada yang mau menikah, ada yang mau dikayakan, ada yang mau dilunasi utang-utang, ada yang mau diberkahi rezeki, ada yang mau dimudahkan hafal Quran, apapun itu di sepertiga malam terakhir. Gimana cara baginya? Hitung saja, gampangnya kapan sholat isya, kapan sholat subuh. Misal sholat isya jam setengah 8, selesai jam 8, taruhlah sholat subuh mulai jam 5, Allahu Akbar, iqamah jam 5, jam 8, jam 5. Mari berhitung, berarti berapa jam ini? 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Berapa jam? 9 jam. Waktu saya di Roma di Italia, itu pas saya musim dingin. Saya pas di sana, saya bawa istri, saya bawa anak saya. Tiba malam, saya kira subuhnya jam 4, jam 5, ternyata tidak. Subuhnya molor sampai jam setengah 7. Waktu itu musim dingin. Karena di sana, ingat lagi, sholat itu bukan jam, tapi sholat itu peredaran matahari. Jamaah saya malah di Finlandia, ketika kemudian dia dulu kerja di kedutaan di Sudan, dipindah ke Finlandia. Setelah dia mutasi ke Finlandia, dia telepon saya, Ustadz, gimana puasa Ramadan saya? Saya masih di Sudan itu waktu S2. Dia tanya, Ustadz, saya sholat isya jam 10 malam, sholat subuh jam 2 subuh. Berapa jaraknya? Sholat isya jam 10, sholat subuh jam 2. Berapa jaraknya? 4. Berarti berapa lama dia puasa? Sholat maghribnya jam 9. Hitung nih, berarti kalau dia sholat subuh jam 2, dia puasa satu hari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Ini jam 12 siang ya. Tambah lagi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. 19 jam dia puasa di Finlandia. Itu musim dingin, karena mataharinya beredarnya lambat. Makanya siangnya jadi panjang. Kalau siangnya panjang, puasanya otomatis lama. Iya. Jadi jangan ada bilang subuh pasti jam 5. Nggak ada istilah. Sederhananya, gampangnya, kapan ditahu itu Allah turun kapan? Sepertiga terakhir.
tetapkan batas sholat isya, lihat. Tetapkan batas sholat subuh, lihat. Hitung, kalau kita di Indonesia normalnya jam 8, jam 5, 9 jam. Berarti bagi 3 aja. Oh, kalau 9 bagi 3, 3. Berarti 9, 10, 11. Inilah dinamakan sepertiga awal. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Inilah sepertiga tengah, belum turun Allah. Kalau maksud Rasulullah sepertiga terakhir, maka kira-kira, bukan kepastian ya, kira-kira Allah turun dari jam 2. Maka pasang alarmnya jam 2 bisa. Antara jam 2 sampai jam 5, di situ ada Allah. Di mana Allah? Di langit yang Anda lihat. Sisanya Allah di mana? Bersemayam di atas arsy. Di mana arsy? Di atas langit yang ketujuh. Di atasnya lagi dirangkul, dipegang, dipikul oleh para malaikat Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Surah Thaha ayat 5. Allah bersemayam di atas arsy. Wasi'a kursiyuhu, kursinya saja nggak usah dibayangkan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luas kursinya Allah seluas langit dan bumi. Ya, bayangkan bagaimana besarnya Allah. Sudah dipahami sampai sini? Maka kalau mau bangun tahajud, usahakan sepertiga terakhir menjelang subuh. Makanya Allah bersumpah dengan waktu ini, wal fajr. Maka kata para ulama, yang dimaksud juga wal fajr dalam surah Al-Isra tadi, inna Qur'anal fajr, bacaan di waktu subuh, termasuk bacaan di sholat tahajud yang mendekati subuh, sepertiga malam terakhir. Makanya tabe Bapak Ibu sekalian, tidak menggurui, cuma mengajar. Kalau kita sholat tahajud, jangki diam seperti sholat zuhur dan asar. Sunnah sholat tahajud itu suara diangkat, dikeraskan seperti Anda sholat maghrib, seperti Anda sholat subuh, seperti Anda sholat isya. Ustadz, tidak ada jamaahku, saya cuma sendiri. Kalau mau berjamaah sama istri, boleh. Sama anak, boleh. Mau berjamaah dengan masjid, boleh. Iya. Tetapi disunnahkan memang lebih utama sendiri-sendiri. Meskipun sendiri-sendiri, disunnahkan dengan suara yang dikeraskan. Maka ketika tahajud, baca seperti Anda imam subuh, baca seperti Anda imam maghrib. Bacaan dikeraskan. Allahu Akbar. Jadi tidak diam seperti zuhur. Diam kan kalau kita zuhur? Asar diam kan, dibaca di hati, mulut bergerak. Ini tidak seperti kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu karena Anda tahu bacaan Anda ketika tahajud itu diaminkan, disaksikan malaikat, khususnya yang sepertiga malam terakhir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berpindah ke ayat 2. Ini waktu subuh tadi, saya jelaskan. Waktu terbaik dalam satu hari, sepertiga malam terakhir sampai subuh, dan setelah subuh itu masih berkah. Makanya keberkahan, nah ini juga nih, penting nih bagi pedagang, pengusaha yang suka sedekah. Makanya setelah sholat subuh itu dianjurkan banyak berzikir, banyak bersedekah. Nah itulah kenapa ada hadis yang pernah saya bahas juga, mengatakan siapa yang sudah sholat subuh lalu dia duduk berzikir, baca Quran, dengar ceramah, ataupun apapun yang penting mengingat Allah atau mendekatkan diri pada Allah, maka dia ketika setelah matahari terbit, dia tunggu sejenak, lalu dia sholat duha 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu bekas dari keberkahan sebelum subuh Bapak Ibu sekalian. Nah ketika sudah sholat subuh, sambil berzikir, malaikat yang tadinya shift malam naik. Ketika matahari terbit, bergantilah posisi. Setelah sholat duha itu berganti posisi. Yang mencatat malaikat shift pagi. Pergantiannya waktu subuh. Itulah kenapa kalau ada orang tidur subuh, rugi sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi apapun yang dilakukan umatku dalam kebaikan di waktu subuhnya, di waktu paginya. Makanya ada malaikat yang sampai berdoa tiap subuh. Ini pernah viral
ceramahnya Syekh Ali Jabir waktu dia baru-baru meninggal. Ini yang paling viral di antara semua ceramahnya tentang doa malaikat. Syekh Ali Jabir ajarkan pada banyak orang ya, dan itu masuk juga ke WhatsApp saya waktu beliau meninggal, masuk juga ke Facebook saya, di Instagram saya, rata-rata orang share ini. Syekh Ali Jabir dalam video 1 menitnya mengatakan, jangan lewatkan waktu setelah sholat subuh kecuali ada sedekah yang kau keluarkan di jalan Allah. Dan itu betul, karena sedekah terbaik itu setelah subuh, Pak. Bayangkan apalagi kalau Anda sudah tahajud malamnya, sudah sholat subuh, setelah itu Anda tunggu lagi waktu duha, setelah duha 2 rakaat, setelah Anda mengaji di masjid, baru setelah ini langsung Anda sedekah. Dahsyat. Kata Rasulullah SAW, ada 2 malaikat yang berdoa. Kata Rasul yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahi, ganti setiap yang menyedekahkan hartanya di jalanmu ya Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Wa a'ti mumsikan talafan. Dan ya Allah, tahan juga rezekinya orang yang menahan-nahan rezekimu. Ini penting, Pak. Kalau Anda mau percepatan rezeki, banyak-banyak sedekah setelah subuh. Nah, ini tantangan juga. Saya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa juga, Pak. Biasanya selalu saya bawa 20.000, 10.000. Kalau ada pengemis, kalau ada apa kita kasih, atau kita masukkan celengan masjid. Kalau saya ada ceramah subuh di masjid mana, saya berusaha tuh titip di mana salat subuh, setelah itu titip. Kenapa, Pak? Itu ada doa malaikat yang mendoakan malaikat, Pak. Ini sabda Rasulullah. Anda bayangkan, kalau manusia yang doakan saja berkah, apalagi malaikat. Nah, inilah waktu terbaik dalam 1 hari. Kita pindah waktu terbaik dalam 10 hari. Dalam setahun ada 10 hari. Ini yang dinamakan walayalin asyr. Jadi yang dimaksud dengan walayalin ini bukan 10 malam, tapi yang mau dikatakan 10 hari. Ya. Bukan diambil dari walaili. Walaili itu waktu malam, al-lail itu malam. Tapi walayalin itu artinya ayamin. Ayamin itu hari. 10 hari. Kapan 10 hari itu? Sudah lewat 5, Pak. Tinggal 5. Karena pergantian harinya umat Islam itu azan maghrib. Maka ini masuk hari ke-6. Maka sisa, kalau mau puasa, sisa 4 hari, Pak. Untuk mendapatkan pahala puasa yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. 1, 2, 3, 4 ini. Terakhir ini Arafah. Ini yang paling penting saya ingatkan ya. Idul Adha itu tanggal berapa? 20 ya? 20, Pak. Jadi tanggal 19, saya kasih ingat langsung harinya ya. Hari apa itu? Tanggal 19? Senin. 19 Senin ya. Berarti Idul Adha Selasa. Tanggal 19 jangan ada yang tidak puasa. Tugas saya mengingatkan ini. Karena dari 1 sampai 9 ini Rasulullah SAW puasa kebanyakan. Meskipun ada beberapa tahun Rasulullah SAW mengambil sebahagian, meninggalkan sebagian. Dan ada beberapa tahun Rasulullah SAW dikatakan ya, mengambil sebagian besar. Ada yang mengatakan sebagian kecil. Tetapi tidak pernah Rasulullah tinggalkan puasa tanggal 9. Karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, siyamu Arafah, puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, mengampuni dosa yang tahun lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu tanggal 19 Juli untuk tahun ini tepatnya hari Senin. Jangan lupa puasa Arafah. Ustadz, saya terbiasa puasa Senin. Bagaimana Ustadz? Lakukan. Dobelkan. Jadi hari Senin puasa juga hari Seninnya, sekaligus niat yang utamanya adalah niat puasa Arafah. Tapi boleh dibarengkan niatnya, karena sunnah dengan sunnah boleh digabung. Masuk sholat tahiyatul masjid, tapi juga mau sholat sunnah sebelum subuh. Nah, sedangkan waktu tinggal 3 menit. Kalau sholat tahiyatul masjid digabung dengan ini bisa, tapi kalau dipisah tidak cukup karena cuma 3 menit. Maka digabung. Niat masuk sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah sebelum subuh. Yang nggak boleh, Pak, menggabung antara yang sunnah dengan yang wajib. Ada utang tak puasa Ramadan, puasa tongki hari Arafah, kita bilang ya Allah puasa ke hari Arafah ini sekalian bayar utang ya Allah. Ya, ini namanya pore. Ya. Nggak boleh, Pak. Ya. Nggak boleh menggabungkan yang sunnah dengan yang wajib.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tambahan ilmu aja ya Pak. Bagaimana Ustadz kalau saya puasa Daud? Sedangkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa, puasa Daud. Pas hari saya puasa, hari Ahad. Jadi Jumat dia puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak. Katakanlah ya. Karena dia sudah rutin puasa Daud, sudah bertahun-tahun dia puasa Daud. Mungkin ada di antara Bapak, ini tambahan ilmu saja. Gimana Ustadz? Nah saya hari Ahad nih ini. Otomatis kalau dia puasa lagi, gagal nih Daudnya. Karena Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Nah kata para ulama, perhatikan baik-baik. Khusus untuk puasa-puasa yang memiliki keutamaan sendiri, maka dia boleh dianjurkan bahkan untuk kemudian diamalkan meskipun ada hal yang bisa membatalkan amalan yang lain. Contoh puasa Daud, mestinya sehari puasa sehari tidak, puasa sehari puasa. Kalau kemudian dia tidak berurutan gara-gara kemudian harus puasa Arafah, maka lakukan hari Ahad puasa Daud, hari Senin puasa Arafah, Idul Adha 1, 2, 3 tasyrik, mulai lagi puasa Daudnya. Bisa dipahami? Jadi jangan bilang, karena saya bukan hari puasa Daudku Ustaz, daripada saya batalkan puasa Daudku, tidak batal puasa Daudnya, tetapi ditambah. Kalau berpapasan dengan hari Senin, bisa double, bahkan bisa double 3. Puasa Arafah, diampuni 2 tahun dosa. Puasa Daud, puasa terbaik. Puasa Senin, puasa kesukaannya Rasulullah karena itu hari kelahirannya, digabungkan. Tiga-tiganya langsung digabungkan. Ini tentang puasa di bulan Zulhijjah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini jelas. Terakhir tentang puasa ini. Ini penting juga saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kalau saya puasa Arafah, apakah yang diampuni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang semua dosa atau dosa-dosa kecil saja, atau bagaimana Ustaz? Bagaimana mungkin kita diampuni dosa sedangkan kita belum mengamalkannya? Kan kata Rasulullah diampuni dosanya 2 tahun, tahun lalu dan 1 tahun depan. Apa yang diampuni? Perhatikan ini baik-baik ya. Ini banyak orang bertanya. Pertama, yang diampuni dosa kecil. Semua dosa kecil diampuni Allah. Yang tanda kutip dosa kecil ini Bapak Ibu sekalian, dosa yang tidak disengaja, tidak diniatkan. Ada salah-salah ucap, ada uang yang tidak disengaja diterima dan kita tidak tahu ini haram. Itu semua dibebaskan Allah. Ini pertama. Jadi 1 tahun yang lalu semua diampuni yang dosa-dosa kecil. 1 tahun yang ke depan, kalaupun Anda jatuh pada dosa kecil itu, Anda sudah diampuni Allah. Ini pertama. Yang kedua, pendapat ulama. Ini ekstrim sedikit, tapi namanya ulama. Karena Rasulullah tidak mengatakan dosa kecil atau dosa besar. Kata-kata Rasulullah umum. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosanya tahun lalu dan tahun depan. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan semua dosa diampuni. Anda mau apa? Allah kan Maha Pengampun. Ustadz, ada zina saya dulu, ada mencuri saya dulu, ada ini saya, ada apa saya, dosa besar saya, diampuni Allah dengan 1 hari puasa ini. Yang pertama tadi mengatakan dosa kecil saja. Jadi kalau mau dosa besarnya diampuni, ya perbanyak taubat, minta taubat khusus. Yang kedua mengatakan dosa kecil saja. Maka kalau dosa-dosa kecil saja diampuni, yang kedua mengatakan semua dosa, dosa besar, dosa kecil, tanpa perlu bertobat asalkan dia puasa, diampuni. Karena di lafadz hadisnya Rasul tidak menentukan dosa kecil atau dosa besar. Ada pendapat yang ketiga pertengahan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau puasa bulan Zulhijjah nanti tanggal 9 Pak, khususnya hari Senin, ini kan sudah hari Kamis, ya. Jumat besok. Ini sudah masuk Jumat ini karena tadi maghrib, ya. Boleh membaca Al-Kahfi malam ini Pak. Ya. Besok kita Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini pertengahan Bapak Ibu sekalian. Ini solusi dari sebagian ulama yang menggabungkan antara pendapat pertama dan kedua. Gimana solusinya Ustaz? Supaya dosa semua diampuni. Maka solusinya taubat untuk tahun lalu dan berdoa untuk tahun depan. Contoh, kita sudah puasa hari Arafah. Pas puasa hari Senin nanti Pak, khususnya, mohon maaf ini, karena ada hadisnya mengatakan orang yang puasa itu doanya mustajab sampai dia berbuka.
Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, maka kalau bisa nanti hari Senin ini, kata para ulama, untuk menggabungkan agar semua dosa diampuni, yang tahun lalu, yang akan datang, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak, maka tambah dengan 2, selain puasa, bertaubat untuk tahun lalu dan tahun depan. Jadi katakan seperti ini, mungkin ya lafadznya kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya bertaubat atas semua dosa-dosa besar saya yang tahun lalu, dan saya bertaubat minta ampun atas dosa-dosa besar saya yang mungkin akan terjadi tahun depan. Yang kedua, minta doa. Selain bertaubat, kita minta doa kepada Allah, karena doanya orang puasa. Yang jelas ini Pak, selama puasa. Jadi sebelum maghrib banyak doa ini. Diampuni dosa tahun lalu, bertobat, dan diterima, ya, dijaga oleh Allah agar tidak jatuh pada dosa yang besar, yang kecil tahun depan. Maka dengan bertambah bertaubat tahun lalu, berdoa untuk tahun depan. Bertaubatnya tahun lalu mengatakan, ya Allah ampuni semua dosa-dosa besar saya di tahun lalu, yang sengaja, yang tidak, dan kemudian mengatakan, ya Allah jaga diri saya agar tidak jatuh pada dosa sampai tahun depan, dan ampuni semua dosa saya. Dengan itu maka 2 tahun, bayangkan Pak, 2 tahun Anda diampuni dosa-dosa. Ini kata para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita masuk pada inti dari inti semua. Mengapa 10 hari terbaik ini ada pada bulan Zulhijjah? Minimal ada 3 Pak. Kenapa Allah pilih ini 1 sampai 10 Zulhijjah menjadi 10 hari terbaik di antara 360 hari yang Allah pilih misal dalam 1 tahun? Kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang Allah pilih sebagai hari terbaik, yang bahkan kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, amalan soleh di dalamnya lebih baik daripada berperang di jalan Allah. Kalau mengaji, sedekah, apapun ibadah kita pada 10 hari pertama ini itu jauh lebih baik dari berperang di jalan Allah. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu ada ibadah haji. Ini ibadah yang sangat disenangi Allah, karena dia mengorbankan antara pengorbanan diri dan pengorbanan harta. Maka ibadah haji ini subhanallah adalah ibadah yang paling dianjurkan dilakukan pada bulan Zulhijjah. Makanya kalau kemudian orang-orang sedang berhaji berwukuf di Arafah, sebaiknya mereka itu tidak puasa, ya. Karena wukuf di Arafah saja itu sudah ibadah. Makanya tidak dianjurkan berpuasa. Yang dianjurkan puasa Arafah itu yang sedang tidak haji. Itulah bonus kita Pak, ya. Kalau orang lagi wukuf di Arafah, justru mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa, ya. Dianjurkan wukuf di Arafah, beribadah, berdoa, ya. Wukuf di sana, sholat di sana. Ada ibadah haji. Dan Anda tidak mungkin menemukan ibadah haji ini di luar tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Karena kenapa? Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah tanggal 9 itu. Baik. Yang kedua, kenapa 10 hari terbaik ini menjadi terbaik dalam setiap tahun? Ini yang paling terbaik, kenapa? Karena ada ibadah kurban. Kalau Anda sembelih sapi, sembelih kambing di luar tanggal ini, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, maka itu dikatakan sembelih biasa, syukuran. Tapi kalau Anda menyembelihnya di tanggal ini dengan niat berkurban, maka itu sangat dicintai Allah. Makanya saya katakan ibadah kurban itu adalah ibadah kemurnian iman. Inilah ditesnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa 10 hari ini menjadi terbaik? Ibadah haji. Yang kedua ibadah kurban, yang tidak bisa diganti dengan kapanpun, ya. Waktu lain pun tidak bisa. Dan ada hari-hari yang dikatakan ayyamut takbir wat tahmid wat tasbih. Inilah 10 hari pertama Zulhijjah.
Mudah-mudahan belum telat Pak ya. Kemarin saya ke mall, saya bertakbir di mall ya. Enggak apa-apa ya. Tapi tidak tunjuki kayak orang gila. Yang penting kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allah. Dan memang dianjurkan dikasih keras suara Pak. Tapi kalau keras tong suara di mall kayak orang gila kita nanti ya. Tapi Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemanapun dia jalan Pak, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertahmid, bertauhid, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini nanti takbirnya bebas sampai nanti takbir yang terikat pas Idul Adha. Makanya nanti tanggal 19 pas azan maghrib, setelah kita selesai azan maghrib, imam tidak lagi berzikir tetapi mengganti dengan takbir, tahmid dan tahlil. Sampai kapan? Sampai 4 hari. Ingat ini ya, ini namanya takbir sunnah muqayyad. Rasulullah setiap 4 hari ini dia isi itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum Anda subhanallah 33, alhamdulillah 33, maka setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda duduk, Anda bertakbir. Dengarkan Pak, 2 cara yang boleh dilakukan, dan ini sunnah. Yang bilang bid'ah boleh diskusi sama saya. Yang pertama dilakukan masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing Pak. Cuman kalau masing-masing bisa jadi ada yang tidak ingat. Paham nggak? Bisa jadi ada yang tidak ingat, tidak tahu, tidak ingat bahwa sunnah mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, khususnya maghribnya itu ya, setelah kita puasa Arafah tanggal 9, mulai dari 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah azan maghrib baru selesai. Biasa dan tidak ingat. Nah, disinilah para ulama mengambil ya hari pas takbir ini, sebahagian mengatakan diambilnya imam sebagai pemimpin. Bagaimana cara memimpinnya? Imam dulu baca. Makanya yang bilang bid'ah ini biasanya sebagian orang yang tidak paham dalil Pak, dia bid'ahkan ini. Padahal ini orang kurang ilmu. Kenapa dia kurang ilmu? Karena kurang wawasannya. Sebagian ulama mengatakan ini bagian daripada agar semua jamaah melakukan, mengamalkan sunnah ini. Sunnah apa? Takbir, tahmid, tahlil setelah setiap waktu sholat. Maka cara kedua, bagaimana cara kedua? Cara keduanya, imam dulu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makmum ikutin Allah. Supaya apa? Supaya yang tadi tidak tahu bahwa ini sunnah jadi tahu. Ada tiba-tiba orang datang bilang ini bid'ah, suruh diskusi sama saya. Kurang baca. Dilakukan oleh berbagai imam, bahkan di Arab Saudi dilakukan Pak. Suruh dia ke Mekah, suruh dia ke Madinah, dilakukan. Allahu Akbar, Allah, Imam Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Diikuti makmum, Allahu Akbar, Allah. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan. Bisa difahami? Jadi ada yang jawab bantah kalau ada yang bilang bid'ah. Pak Imam mengerti Pak Ki? Jadi kalau ada yang bilang bid'ah, ingatkan, Pak, disuruh ketemu Ustaz Farozi, baca lagi dalilnya, perbaiki. Ini kita tidak lakukan bid'ah, tetapi untuk mengedukasi orang bahwa ini sunnah. Sampai kapan? Kapan dilakukan? Setiap selesai sholat. Jadi Pak Imam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pimpin supaya orang ingat bahwa ini sunnah. Jadi setelah dia takbir, cukup berapa kali Ustaz? Bebas sebenarnya, tidak ada bilang harus 1 kali 2. Tapi ambillah yang tengah-tengah 3 kali mau. Setelah 3 kali, bebaskan orang untuk berzikir masing-masing. Mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masing-masing 33 kali, itu bebas. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah sunnah yang perlu kita jaga. Maka Bapak Ibu sekalian, saya menganjurkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk berkurban ya.
Usahakan Pak. Kalau tidak ada uang cash tak Pak, jual barang-barang tak. Kalau masih ada tas tak, masih ada jam tak, bisa dijual untuk kemudian bisa beli kambing, jauh lebih utama. Lebih baik kita tidak punya motor dulu Pak. Andai kan kita punya motor harga 25 juta, kita pakai ke masjid tapi kita mengatakan kita tidak bisa kurban gara-gara uang 2 juta tidak ada, maka lebih baik saran saya, jual ini motor, beli motor yang lebih murah, ambil 2 jutanya, kurbankan. Karena ingat, saya ingatkan, saya tekankan sekali lagi, syarat berkurban bukan adanya uang cash. Syarat berkurban, kalau harta yang kau miliki sudah mampu membeli hewan kurban dan kau belum punya, itu berarti kau tidak berkurban. Contoh, punya rumah harga 400 juta, sudah lunas, lalu kemudian tidak punya uang 2 juta, lebih baik jual rumahnya Pak. Kalau lebih berat rumah, motornya lebih berarti Anda mampu. Kalau mampu membeli rumah seharga 400 juta, maka harusnya Anda mampu membayar seekor kambing 1.800.000 atau 2 juta. Atau mungkin Anda kumpulkan barang-barang, jam, apa, lebih baik Anda jualkan untuk bisa berkurban. Karena ingat kata Rasulullah SAW, ini saya tekankan Pak, di akhir, siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati masjid-masjid kita. Artinya apa Pak? Anda dicap sebagai orang munafik. Hati-hati kita. Maka yang belum berkurban, ya berkurban cepat. Ya. Di sini sapi bisa ya, sapi, kambing ada semua ya Pak Imam ya. Onta jinda ada kapang di sini. Kalau di Sudan ada onta Pak, bisa juga onta. Ya. Bagaimana kalau onta sama dibagi 7 orang? Ya, 7 orang yang patungan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ya. Intinya siap-siap Ki menghadapi ini 10 hari terbaik, masih ada 4 hari Pak yang belum mengaji, ayo mengaji, banyak baca Quran dan seterusnya ya. Kita pendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.